kepada Bapak Agus Wono Edi SPD selaku Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bu Taufik Hidayanti SPD selaku pembimbing saya selama PKL yang saya hormati, serta kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sragi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Vina Jumaisi Aviani dari kelas 12 Akuntansi 1. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama PKL. Jadi, kegiatan PKL di tahun ini berbeda dengan kegiatan PKL di tahun sebelumnya. Karena adanya pandemi COVID saat ini, kegiatan PKL diganti oleh kegiatan pengganti, yaitu seperti berjualan atau berwirausaha. Untuk berwirausaha, semua murid jurusan akuntansi membagi muridnya menjadi berkelompok, yang mana setiap kelompok tersebut terdiri dari 6 atau 7 anak. Setelah pembentukan kelompok saya langsung mulai membuat proposal yang di dalamnya berisi tentang produk apa yang akan kami jual, serta menjelaskan cara pembuatan atau pengolahan dari produk tersebut. Kelompok kami memilih untuk menjual minuman es seperti es kuwut dan es jeruk peras, dan menjual makanan ringan seperti mie lidi dan kerang. Kelompok kami memilih produk tersebut karena menurut kelompok kami, minuman es dan makanan ringan tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Lalu, untuk cara mengolah mie lidi dan kerang, kami mulai dari menggoreng mie lidi dan kerang sampai berwarna agak kecoklatan. Lalu kami tiriskan. Setelah ditiriskan, akan kami pindahkan ke nampan atau wadah dan dibumbui hingga merata. Bumbu yang kami gunakan ada 3 varian rasa, yaitu ada rasa pedas meledek, pedas manis, dan jagung. Untuk pembuatan es kuwut, kami mulai dari memarut buah melon, yang kemudian akan kami masukkan sirup marjan dan air ke dalam wadah, ditambah dengan gula yang sudah dicairkan. Setelah itu, akan kami masukkan parutan melon tersebut dan selasih ke dalam wadah bersamaan dengan sirup marjan. Setelah bahan-bahan diletakkan di dalam wadah, akan kami bawa ke tempat kami berjualan, dan kami akan sajikan ketika ada pembeli. Untuk pembuatan es jeruk peras, kami mulai dari memeras 1 buah jeruk, kemudian akan kami tambahkan gula yang sudah dicairkan dan ditambah dengan es batu secukupnya. Setelah pembuatan proposal, kami langsung menyurvei tempat untuk berjualan. Karena waktu berjualan kami dimulai dari sebelum puasa hingga menjelang lebaran, kami memilih 2 tempat untuk berjualan. Sebelum puasa, kami memilih untuk berjualan di depan SMP Negeri 2 Sragi, karena tempatnya strategis, ramai, dan tidak terlalu banyak pesaingnya. Pada saat bulan puasa, kami memilih untuk berjualan di depan Ruko Pasar Kalijambe, karena pada saat bulan puasa di tempat tersebut yang menjadi pusat keramaiannya. Pada hari pertama, kami berjualan kecil-kecilan. Pada saat kami mulai berjualan, kami merasa ragu. Kami takut kalau dagangannya itu laku atau tidak. Pada saat pembeli mulai berdatangan, saya merasa grogi karena baru pertama kalinya berjualan, dan itu merupakan hal yang baru bagi saya.
Dan pada saat itu juga ada kebanggaan tersendiri bagi saya. Kami sangat senang karena banyak yang membeli produk kami. Dan karena pendapatan kami pada hari itu lumayan banyak, kami memutuskan untuk menambah produk yang kami jual. Hari-hari seterusnya, alhamdulillah dagangannya lancar dan ramai. Tetapi terkadang ada juga hari-hari yang lumayan sepi. Dan tentunya di hari-hari yang sepi itulah yang membuat saya agak merasa kecewa. Karena barang dagangannya yang terjual tidak terlalu banyak. Walaupun barang dagangannya tidak terlalu banyak yang terjual, saya masih bersyukur karena masih mendapatkan laba. Ya, walaupun labanya juga sedikit sih. Dan kami juga tidak putus asa. Kami tetap mempromosikan dagangan kami dan kami berjualan seperti biasanya. Kami sangat senang saat menerima pesanan. Karena pesanannya banyak dan harus dikirimkan pada esok harinya, pada hari itu juga kami langsung membuatkan pesanannya tersebut. Dan setiap adanya pembeli atau terjadinya transaksi akan kami catat, yang nantinya akan kami buat jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum yaitu sebuah jurnal untuk melakukan pencatatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan dan kronologis. Dari jurnal umum tersebut akan kami posting ke buku besar. Yang dimaksud buku besar yaitu adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan. Buku besar ini memberikan informasi mengenai saldo dari masing-masing akun di dalam suatu perusahaan. Setelah kami posting ke buku besar, akan kami buat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Lalu selama kegiatan PKL ada juga kendala-kendala yang kami alami. Kendala itu yaitu pada saat hujan, karena kita harus memindahkan barang dagangan dan peralatan ke tempat yang teduh, dan itu merupakan hal yang sangat merepotkan dan menguras tenaga bagi saya, karena kita harus bergerak cepat memindahkan peralatan dan barang-barang dagangannya agar tidak kehujanan. Terkadang kami juga mengalami kendala dengan kendaraan untuk membawa barang-barang dagangan ke tempat kami berjualan, yaitu seperti kurangnya kendaraan atau bahkan tidak adanya kendaraan pada saat itu yang bisa kami gunakan. Selain itu juga ada pengalaman yang berkesan bagi saya selama PKL. Pengalaman yang berkesan bagi saya selama PKL yaitu waktu kami mengembalikan meja dan kursi ke pasar. Pada saat itu ada salah satu teman dari kelompok kami yang jatuh ke got atau selokan. Semuanya pada ketawa. Lalu kami langsung menolong teman kami. Terus di lain hari, waktu kami mengembalikan meja dan kursi ke pasar juga, tiba-tiba listriknya mati. Jadi kan gelap pasarnya. Jadi semuanya pada berlari-larian karena ketakutan. Ada yang lari-lari sambil narik kerudung temannya. Bahkan sampai ada yang sandalnya lepas.
Itulah pengalaman yang berkesan bagi saya selama PKL. Dengan adanya PKL berwirausaha ini adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan bagi saya. Suatu kegiatan yang baru bagi saya. Karena dimana kita sebagai penjual, kita harus bersikap ramah dan baik kepada semua pelanggan. Karena dengan kita bersikap ramah kepada pelanggan, pelanggan akan merasa puas dan dihargai, sehingga pelanggan merasa senang. Dari kegiatan PKL selama ini yang dapat saya ambil yaitu saya menjadi lebih percaya diri dan tidak terlalu grogi ketika berbicara di depan banyak orang. Itulah pengalaman selama kegiatan PKL yang dapat saya ceritakan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.